Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman semuanya, saya mau membahas tentang masalah ini teman-teman. Masalah jadi pengusaha itu tidak enak. Ya, ini saya membahas lagi tentang jadi pengusaha tidak enak. Begini teman-teman, karena banyak sekali orang-orang yang mentalnya, katakanlah dia itu kerjanya itu karyawan, pegawai, ataupun buruh. Nah, ini mereka itu sebenarnya itu punya pemikiran yang maju, tapi tidak dikembangkan. Jadi pemikirannya ini maju tapi tidak berkembang. Kenapa? Mereka itu iri dengan kenyamanannya bos. Mereka itu iri dengan kesejahteraannya bos. Bosnya itu bisa berlibur ke sana kemari, bosnya itu tiduran enak-enak di rumah sama anak istri, bosnya itu makan enak, bosnya tidak bekerja tapi punya penghasilan, punya mobil, rumahnya besar, mau beli apa keturutan. Nah, mereka itu iri dengan semua itu teman-teman. Jadi bilangnya itu enak ya jadi bos. Nah, mereka iri berbicara seperti itu, tapi tidak bisa membuktikan, tidak bisa bertindak, tidak mau bertindak. Kalau mereka mungkin kalau dipaksakan untuk meninggalkan pekerjaannya, dan hari ini juga kamu merintis menjadi bos, pasti saya yakin mereka tidak akan mampu, mereka tidak akan berani. Jadi begini teman-teman, jadi seorang pengusaha, nah, istilahnya bos kan jadi seorang pengusaha dulu. Jadi kalau kamu ingin menjadi bos, kamu ingin menjadi juragan, kamu harus jadi pengusaha yang memiliki karyawan, yang mempunyai anak buah untuk menghandle pekerjaan kalian, usaha kalian. Itu namanya bos. Nggak perlu dulu kalian menjadi bos besar, jadi bos kecil dulu. Pelajari bagaimana seluk-beluknya menjadi bos kecil. Usaha kecil-kecilan dipegang satu karyawan dulu, ada 2 karyawan. Begitu caranya teman-teman. Tapi meskipun kalian istilahnya itu kalian hanya memiliki usaha kecil-kecilan dan mempunyai karyawan, itu juga tidak akan semudah kalian yang kalian lihat di mana-mana teman-teman. Kalian mungkin melihat kayak cucian motor ya. Cucian motor kan ini termasuk usaha kecil ya, usaha kecil. Tetapi cucian motor ini bisa menjadi seorang pengusaha dengan cara ya, yang punya cucian motor tidak bekerja, tidak mencuci. Dia mempunyai 2 karyawan misalnya, atau 1 karyawan. Nah, kalian mungkin melihat itu enak ya, bosnya duduk-duduk, yang punya cucian motor duduk-duduk hanya melihat-lihat saja, yang nyuci-nyuci itu karyawannya. Tapi kamu nggak tahu, dia menjadi seorang bos, apa yang dia korbankan. Yang pertama, dia mengorbankan ya uangnya. Dia mengorbankan uangnya, dia membeli alat-alatnya, bisa juga dia menyewa tempatnya kalau belum punya tempat. Itu dia korbankan. Dan apa yang dia, maksudnya apa, dampak apa yang dia, resiko apa yang nanti kamu nggak tahu resikonya apa nanti yang dihadapi. Dia resikonya ya ini teman-teman, dia sudah membeli alatnya begitu banyaknya, begitu mahalnya. Kalau misal usahanya macet, usahanya tidak berkembang, usahanya tidak laku, terus bagaimana? Yang menanggung kan nggak mungkin karyawan, bosnya yang punya perusahaan, yang punya usaha itu, kan gitu. Nah, kamu nggak mikir sampai segitu. Jadi seorang bos itu dia berpikir keras setiap hari. Bagaimana biar pelanggan ini tidak kapok, biar pelanggan ini merasa puas. Tapi dia seorang bos juga tidak memikirkan pelanggan, tidak memikirkan konsumen juga, tapi memikirkan pekerjanya, karyawannya.
bagaimana biar betah, bagaimana karyawan ini bisa loyal pada pekerjaannya. Ini seorang bos tugasnya. Dan kamu menjadi seorang bos, kalau sudah menjadi seorang bos, jadi kamu harus siap tidak gajian. Kamu juga harus siap tidak mempunyai masukan. Pemasukan, maksudnya itu pemasukan penghasilan. Kamu harus siap. Resiko setiap hari harus kamu berani tanggung. Resiko setiap hari kamu tidak punya penghasilan, ini wajib harus kita miliki, teman-teman. Mental seperti ini harus kita miliki. Kalau kamu memang siap, segeralah merintis menjadi bos. Kalau orang itu berjuang dari nol, nah ini nggak apa-apa, ini nggak masalah. Tetapi perjuangan dari nol itu tidak mudah, teman-teman. Tidak mudah. Jadi perjuangan dari nol tidak mudah. Jadi jangan dikira orang yang berjuang dari nol akhirnya dia itu sekarang sukses, mempunyai anak buah. Jangan kalian anggap, aduh enak ya, dia sekarang sudah lancar, pelanggan sudah banyak, baru memiliki karyawan. Ingat, dia menjadi seorang bos, merelakan jiwa dan raganya, pikirannya untuk merintis usaha sampai usahanya ini menjadi lancar, sampai pelanggannya ini sudah banyak, baru dia bisa buktikan kalau dia bisa menjadi bos. Ini memang sangat sulit, teman-teman. Kalau dibandingkan dengan orang yang menjadi bos tapi dia ingin cara instan, yaitu pinjam uang di bank atau pinjam uang orang tuanya atau gimana, atau dia sudah mempunyai tabungan banyak, baru dia langsung merekrut karyawan. Dan untuk membiayai karyawan ini, menggaji karyawan ini, memang dia sudah punya uang tabungan. Nah, jadi dia sudah tidak memikirkan lagi. Nah, ini beda cerita, teman-teman. Beda cerita. Tapi tetap menjadi seorang bos, tetap meskipun dia punya banyak uang, punya uang tabungan, atau dia merintis dari nol, ini tetap sudah sulit sekali. Beban pikiran seorang bos ini benar-benar harus kuat. Kalau kalian nggak kuat, pikiran kalian nggak kuat, mending kalian nggak usah jadi bos. Nggak usah iri sama para bos-bos atau para pengusaha-pengusaha, teman-teman. Nggak perlu iri. Ya, karena itulah resikonya. Ingin resiko yang besar, pengorbanan yang besar, kalian akan mencapai kesuksesan yang besar. Kalau kalian memang nggak mau berkorban, nggak mau berjuang semaksimal mungkin, nggak mau menanggung resiko yang banyak, pengen pikiran ini fresh terus, hidup dalam kenyamanan, hidup tidak dalam tekanan, hidup sederhana, ya udah, kalian jadi karyawan. Kalau bisa, kalian jangan di perusahaan yang misal di pabrik, jangan. Ini tekanannya banyak. Mending kalian jadi karyawan, ikut orang yang cuman usaha seperti pedagang kaki lima atau usaha kecil-kecilan. Ini biasa lebih menguntungkan dan lebih nyaman. Tetapi jangan bilang gajinya sedikit. Ya, ini sudah resiko, teman-teman. Semua orang hidup punya resiko masing-masing. Tinggal kalian bagaimana menyikapi hidup ini. Kan begitu, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu iri sama orang, nggak perlu merasa ingin seperti orang itu, ingin seperti orang ini, nggak perlu. Yang penting kita jalani hidup apa adanya. Ingin lebih besar, ya berjuang lebih besar. Ingin begini saja, ya udah, diam aja, nggak perlu nanya sini, nanya situ, bilang ini, bilang itu, nggak usah. Jadi hidup kita sendiri yang mengatur, hidup orang lain, ya udah, kita nggak usah mengurusi. Itu yang penting, teman-teman. Paham? Baik. Terima kasih sampai di sini. Semoga ini menjadi pelajaran buat kalian semuanya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kalian semuanya. Sampai di sini, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.